kayak gimana nih? Pertama kali main film horor, Mbak Nisa udah sering ya? Baru yang ketiga sih. Baru yang ketiga. Kalau kita bener-bener baru pertama, terus film juga nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi rasanya campur-campur, excited, sekalian juga deg-degannya tuh apakah bisa meet the expectation atau enggak gitu. Makanya terus syukurnya di temen ini banyak pemain-pemain yang emang udah duluan dan lebih banyak pengalamannya gitu. Jadi Gisel bisa ikut belajar, menyerap lah seperti apa sih sebenarnya kalau horor tuh gitu. Cuman sebelnya waktu Mbak Nisa sebagai Sari itu kemarin syuting tuh kan nggak banyak, Gisel kan datang terakhir kan. Nah, coba misalnya pas datang bisa ngelihat juga, mungkin bisa lebih ngambil banyak lagi. Tadi aja makanya pas nonton, pas ngelihat nafasnya, teriaknya, apanya tuh gini. Gitu. Cuman seru-seru banget sih, banyak dapat pengalaman. Pengalaman horornya ada nggak sih Mama Isa? Coba ceritain deh. Gini Yang pengalaman horor ya. kan yang pas lagi benar-benar sama syuting. Ada sih ya sebenarnya. Banyak. Biasanya sih kalau kita ngobrolin tuh itu disangkanya kayak cuman gimmick gitu ya, Mbak Gisel ya. Tapi Iya. ternyata setelah kita syuting horor ya emang ada sedikit aja ya. sih, ada ya. Jadi ada yang sempat kesurupan ya waktu itu salah satu pemain yang jadi jaran penolehnya sendiri itu sempat kesurupan kayak gitu. Hampir kesurupan, kayak mau pingsan dia. Katanya dia lihat penampakan yang sama kayak jaran penolehnya itu juga. Iya. Padahal itu hampir siang-siang ke malam Padahal gitu iya ya. lagi syuting kan? Lagi syuting gitu. Syuting terus karena mungkin untuk nggak tahu deh kalau kita mikirnya Dia karena aku capek. penakut dia positif tingginya dia capek kali ya gitu. Cuma mungkin emang justru kadang-kadang kan di saat kita capek dan lagi nggak fit itu lebih gampang ya. Iya, untuk lebih gampang. mindsetnya gitu. Jadi dia ngelihat si jalan penoleh itself gitu kayak itu bayanginnya nggak mau. Penakut tipenya Mbak. Takut dong. Kemarin pas on the spot itu yang tadi yang digantung-gantung itu kakak Mama Isa gimana di lokasi itu? Kalau itu kan rame Mbak, kalau malam-malam itu kan syuting tetap rame. Digantungnya sih aku nggak takut secara fisik tuh nggak takut. Yang aku takut tuh kalau tiba-tiba siapa muncul ya di atas pohon ada siapa gini tangannya kan itu Yang lain males soalnya ya. di bawah ya. Soalnya gimana mau minta tolongnya. Yang takutnya sih takut begitu, tapi kalau secara fisik sih aman. Terus ada lagi kayak ini sih ada maksudnya ada yang pas adegan Mbak Nisa yang Mbak Sari yang itu kan juga sampai si Hasna yang jadi hantunya juga ketakutan juga kan. Oh iya. Itu kan ada. kalau menurut aku karena pasti dia ketakutan kali lihat adegan gitu. Cuman katanya tuh si anak juga ngelihat something gitu di deket Mbak Nisa. Tapi kalau kita nggak diliatin ya, untungnya Mbak Gisel juga nggak sih? Nggak mau juga. Iya nggak mau. Untungnya aku sangat nggak sensitif perkara gitu. Tadi menonton adegan aktingnya juga tuh di tayangannya, kakak sempat merinding atau gimana? Aku sih lebih banyak menilai diri sendiri soalnya jadi lagi belum menikmati secara sebagai penonton. Aku menikmati barusan tuh sebagai pemain jadi agak menilai ini masih aman, masih aman. Aduh yang ini kok gini ya, ini kok gini ya gitu. Sudah Jadi cukup nanti puas, diulang lagi pas nanti malam. Mungkin aku akan coba lihat dari sebagai pemain. Mama Isa sudah cukup puas nggak sih untuk Kalau debut acting pertama? sendiri ya, tapi kalau merinding ngelihat Mbak Nisa ditakutin dan segala Sari ditakutin, yang apa segala macam merinding, takut teriak tadi aku. Mama Isa debut pertama di film horor sendiri sudah cukup puaskah dari segi aktingnya sendiri? Masih gemes sih Mbak, namanya juga pertama-tama ya, kayaknya selalu jadi project belajar gitu. Tapi kalau nggak diambil ya kapan belajarnya gitu. Jadi masih lah banyak PR buat diri sendiri. Masih takut mendengar respon orang kayak Ica? Masih deg-degan, tapi kayaknya mending deh, nggak terlalu seperti yang aku bayangkan banget. Iya gitu. Misal pertama kali main horor lalu di kerjaan Mas Erwin masuk sebuah ruangan yang nggak tahu, ketemu pocong, diseret, terus ditarik seperti apa sih? Ya nyebelin tapi bermanfaat untuk aktingnya kan gitu. Jadi memang senang. Pada akhirnya bersyukur Mas Erwin pakai metode itu ke aku, kayaknya ternyata works gitu. Jadi bener-bener rasa takutnya itu nggak direncanakan kan. Bener-bener baru dapat hari itu, takut, kaget, sampai nggak bisa tidur Mas kayaknya malam itu, karena ada satu kan yang ada yang satu kan ditakutinnya sama yang masku sendiri digantung. Itu tuh rasanya kan bayangannya bener-bener takut ke bawah mimpi. Dimintain temen
apa si Ellen Bobo ditemenin. Tapi Itu emang suka takut adegan yang sama komentar orang atau gimana sih? ya lumayan sebenarnya kan aku memang mikir anaknya sensitif apalagi untuk urusan pekerjaan itu kan sangat butuh reviewnya orang-orang juga sebenarnya bukan takut tapi lebih ke memang maunya kan kasih yang paling baik tapi adegan yang jadi memacu nagih. adrenalin sendiri Kak Gisel? yang Adegannya. tadi yang ditakutin di yang pas kejarannya ngejar pertama habis lihat Mbak Sari meninggoy iya itu kan aku takutin jarannya nah dari situ yang lilin mati dan segala macam sampai terakhir itu sampai ketemu ibu sendiri itu aja sebenarnya aku ngebayangin ketemu ibu sendiri mestinya kan nggak takut ya tapi kalau dalam bentuk itu sih kayaknya agak subus putih itu kayaknya gemes juga ya gitu kayak pasti takut juga lah gitu jadi memang aslinya kan takut sekali pasti penakut. Sel, ini kan dibilang takut terus dari tadi, tapi kenapa nagih? Banyak tagihan mas kayak tadi saya bilang enggak deh bercanda. Karena ya ilmu yang didapatkan juga banyak dan takutnya kan takut memang pada porsinya memang mesti seperti itu maksudnya adrenalin itu sendiri kan memang menyenangkan pada akhirnya gitu dan ilmunya sih yang pertama Kan udah berapa kali ya membintangi sebuah film dan ini jadi film horor pertama gitu. Apa bedanya mungkin dengan film-film yang sebelumnya mungkin Sel? kalau dari sisi aku apa ya Manisa ya kalau dari sisi aku bedanya beda sih moodnya beda dari waktu syutingnya juga kebanyakan beda tantangannya beda yang dikeluarin energinya juga lebih banyak kalau dari Manisa sendiri bedanya apa kalau drama sama horor Drama mau horor. Pasti kalau horor itu pasti ada tantangannya ya kadang-kadang juga jam kerja karena kan biasanya banyak scene-scene malam hari jadi kalau kemudian Mbak Gisel rajin disiplin olahraga aku juga disiplin olahraga itu tuh persiapan yang bagus banget karena kita harus punya stamina yang fit gitu iya benar karena menuntut performa stamina yang lebih iya untuk horor gitu. Mbak Gisel kan vakumnya lama ya di sana. iya bukan masalah vakum lama Iya, memang maksudnya tawarannya yang jadi- segitu aja ya Allah jujur bener Yang jadi magnet untuk bisa tertarik di film ini tuh Iya. apa? yang kenapa mau gitu pasti mau ya ya itu yang tadi ya seperti yang kita udah bilang karena genre baru buat Gisel gitu jadi tantangannya banyak yang emang pengen belajar gitu. Nah tadi kan sempat juga Kak Gisel bilang pada saat adegan di pohon kelapa tuh bikin TikTok Iya, juga. bikin Itu boleh TikTok. diceritain nggak sih? Pengen ajak Mbak Nisanya nggak ada di bawah. Ada di bawah dia. Jadi iseng aja sih kan. Aku tuh pertama pakai sling itu di pas dulu Indonesian Idol lagi nyanyi pas grand final. Jadi pas kemarin sling itu rasanya kebayangnya aku kayak mau manggung kayak walaupun dirimu tak gitu. Langsung kebayang lagunya Mambu Titi DJ deh gitu. Jadi aku langsung tiktokan deh kemarin gitu. Langsung handphone gitu langsung otaknya nyambungnya ke situ. Tapi nggak ada takut ketinggian atau seperti apa? Enggak sih kebetulan untuk urusan fisik gitu yang Gisel agak kita emang agak beranian ya orangnya ya Bantu juga karena sekolah olahraga mungkin. betul kayaknya gitu ya kayak Mbak Nisa bilang tadi kayak emang kita nggak lenje lah gitu ya cewek strong gitu jadi mau lompat dari jendela kek mau diangkat seling pohon kelapa kek hayu kita mah ditawarin malah Mbak mau pakai matras nggak usah pakailah kata Mas Erwin takut juga dia Buat kayaknya safe. buat safe Tapi ini kayak kerjaan apa aja Mama Nisa ambil ya nyanyi, nah main itu film. dia palu gada ya Mbak ya. Tapi kayaknya kan hidup memang mesti begitu ya Mbak Apapun dimana demi ada cuan apa gimana kesempatan nih Kak Gisel? bukan cuma demi cuan sih tapi memang sepertinya kan kesempatan kita untuk mengembangkan diri itu bisa datang dari mana aja. Aku percaya banget setiap dari kita tuh dikasih talenta dan dikasih kebiasaan tuh dari yang kuasa tuh nggak cuma satu ya Manisa. Jadi emang selama kita punya kesempatannya, kesehatannya dan untuk bisa mengembangkan semua talenta yang dikasih itu kan why not. Memang berarti dari kita yang mesti nge-push diri untuk belajar lebih lagi gitu. Dan memang habis itu ya dapat cuan ya siapa yang nggak mau gitu. Udah tagihan banyak tadi ya. Betul, tagihan banyak ya kan anak satu sekolah lo langsung curhat nggak ada yang bercanda Mau nambah